Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rafani Bukhari dengan nomor NIM 1872 250036 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi juga contoh-contoh soal dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CAMAK. Langsung saja di sini sudah ada soal pertama yaitu esai dan kasus. Nah, yang pertama jelaskan apa yang diketahui mengenai analisis break-even point. Lalu jelaskan soal-soal di bawah ini. Yang pertama perusahaan perakitan PCD PT Sapari mempunyai data rencana produksi untuk bulan Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, penjualan 30 unit PCD dengan harga 2 juta per unit. Lalu biaya tetap 18 juta, biaya variabel total 24 juta. Pada bulan Desember 2021, data yang dimiliki PT Sapari diperkirakan akan mengalami perubahan sebagai berikut. Biaya tetap mengalami kenaikan sebesar 25% dari biaya tetap pada bulan Juli 2021. Lalu biaya variabel mengalami penurunan sebesar 10% dari biaya variabel bulan Juli 2021. Lalu harga jual juga akan mengalami penurunan sebesar 10% akibat dari kelebihan penawaran di pasar. Nah, hitunglah rugi laba perusahaan pada bulan Juli 2021. Yang kedua, titik impas BEP dalam unit dan rupiah pada bulan Juli 2021. Yang ketiga, biaya tetap dan variabel pada bulan Desember 2021. Lalu rugi laba untuk bulan Desember 2021 sebelum terjadi perubahan harga jual. Jawabannya di sini yang pertama, analisis break-even point atau BEP adalah sebuah teknik analisis yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui titik pada volume penjualan di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Analisis BEP membantu perusahaan memahami hubungan antara volume penjualan, seberapa banyak produksi atau jasa yang perlu dijual untuk mencapai titik impas. Biaya adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan, termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada harga jual, harga produk atau jasa yang dijual. Manfaat analisis BEP untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik atau mengetahui berapa banyak yang perlu dijual untuk tidak rugi, membantu perusahaan menetapkan harga jual yang tepat, menilai apakah perusahaan sudah memenuhi target penjualan dan profitabilitas, mengontrol biaya, membantu perusahaan mengidentifikasi biaya mana yang perlu dikurangi untuk mencapai titik impas. Nah, jawabannya di sini yang kedua, yang diminta laba ruginya. Laba rugi perusahaan pada bulan Juli 2021 pendapatan sama dengan 30 unit dikali 2 juta per unit sama dengan 60 juta. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 18 juta ditambah 24 juta sama dengan 42 juta. Rugi pendapatan diambil biaya total sama dengan 60 juta dikurang 42 juta sama dengan 18 juta. Jadi perusahaan PT Sapari mengalami rugi sebesar 18 juta pada bulan 2021. Lanjut, yang diminta tadi ada titik impas atau BEP dalam unit dan rupiah pada bulan Juli 2021. BEP unit sama dengan total biaya tetap dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 18 juta dibagi 2 juta per unit diambil dikurang biaya variabel per unit.
Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah unit, sama dengan 24 juta dibagi 30 unit sama dengan 800.000 per unit. BIP unit sama dengan 18.000. 18 juta dibagi 2 juta dibagi per unit, dikurang 800.000 per unit sama dengan 22,5 unit BIP rupiah. BIP unit dikali harga jual per unit, yaitu 22,5 unit dikali 2 juta per unit sama dengan 45 juta rupiah. Jadi titik impas BIP perusahaan PT Sapari pada bulan Juli 2021 adalah 22,5 unit atau sebesar 45 juta rupiah. Lanjut yang ketiga, di sini ada biaya tetap dan variabel pada bulan Desember 2021. Biaya tetap bulan Desember 2021 sama dengan 1,25 dikali 18 juta sama dengan 22.500.000 rupiah. Biaya variabel bulan Desember 2021 sebesar 0,9 dikali 24 juta sama dengan 21.600.000 rupiah. Jadi biaya tetap perusahaan PT Sapari pada bulan Desember 2021 adalah 22.500.000 rupiah dan biaya variabelnya adalah 21.600.000 rupiah. Lanjut yang keempat, rugi laba untuk bulan Desember 2021. Sebelum terjadi perubahan harga jual, pendapatan sebesar 30 unit dengan 54 juta, biaya total 22.500.000 rupiah ditambah 21.600.000 rupiah sama dengan 44.100.000 rupiah. Lalu rugi pendapatan dikurang biaya total atau 54 juta dikurang 44.100.000 rupiah sama dengan 9.900.000 rupiah. Jadi perusahaan PT Sapari mengalami rugi sebesar 9.900.000 rupiah pada bulan Desember 2021 sebelum terjadi perubahan harga jual. Yang kelima, jumlah penjualan baru dalam unit dan rupiah yang harus dicapai agar perusahaan mendapatkan laba usaha sebesar 20 juta pada bulan Desember 2021. Pendapatan baru biaya tetap plus laba usaha atau 22.500.000 rupiah ditambah 20 juta sama dengan 42.500.000 rupiah. Jumlah penjualan baru sama dengan 42.500.000 rupiah dibagi 1.800.000 per unit sama dengan 23,61 unit. Jadi perusahaan PT Sapari harus menjual 23,61 unit PCD pada bulan Desember 2021 agar mendapatkan laba usaha sebesar 20 juta dalam rupiah. Jumlah penjualan baru yang harus dicapai adalah 42.500.000 rupiah. Nah, lalu di sini ada biaya overhead pabrik. Jelaskan biaya overhead pabrik dan soal berikut ini. PT Sejahtera menerapkan anggaran biaya overhead pabrik sebesar 60 juta. Tarif biaya overhead pabrik ditetapkan berdasarkan jam kerja langsung sebesar 20.000 jam, aktivitas aktual perusahaan sebesar 15.000 jam kerja langsung. Diminta hitunglah tarif biaya overhead pabrik dan yang ditentukan di muka. Hitunglah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jawaban, apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi yang dikeluarkan selain untuk keperluan bahan baku dan biaya tenaga kerja secara langsung. Dilansir dari Jurnal Universitas Atmajaya, biaya overhead pabrik juga diartikan sebagai bahan yang tidak langsung. Biaya overhead juga diterapkan pada tenaga kerja tidak langsung serta biaya-biaya tidak mudah diidentifikasikan atau dibebankan secara langsung pada suatu pekerjaan, sama dengan hasil produksi atau tujuan hasil dari biaya tertentu, misalnya kontrak dengan pemerintah. Lanjut, tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik, anggaran biaya overhead pabrik dibagi aktivitas yang direncanakan, atau 60 juta dibagi 20 juta sama dengan 3.000 per jam.
Yang kedua, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sama dengan tarif biaya overhead pabrik dikali aktivitas aktual, atau 3.000 per jam dikali 15.000 jam sama dengan 45 juta. Nah, soal yang ketiga, biaya bersama. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai biaya bersama dan kerjakan soal di bawah ini. PT Primata memproduksi 3 buah jenis produk. Proses produksi dari ketiga produk tersebut merupakan produk bersama hingga biaya yang terjadi merupakan biaya bersama. Nah, jawabannya yang pertama, biaya bersama adalah seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih, di mana proses produksi tersebut berjalan secara simulat. Penghitungan biaya ini dibatasi sebagai dengan split off point atau titik pemisahan yang merupakan suatu waktu di mana produk utama dan produk sampingan yang diproduksi secara bersama-sama dapat dipisahkan. Produk yang dihasilkan dapat langsung dijual pada titik ini, namun dapat juga diproses lebih lanjut sehingga dihasilkan produk yang lebih menguntungkan. Nah, berikut ini data produksi bulan Januari 2009. Total jumlah unit produksi X 60.000, Y 64.000, Z 40.000. Per poin X-nya Rp6, Y-nya Rp5, dan Z-nya Rp7. Totalnya yang X sebesar Rp360.000, Y Rp320.000, Z-nya Rp280.000. Lalu total nya sebesar Rp960.000. Total biaya bersama adalah sebesar Rp528.000. Diminta alokasikan biaya bersama-sama tersebut pada masing-masing produk. Dalam hal ini kita akan menggunakan metode alokasi biaya bersama berdasarkan nilai penjualan relatif dan setiap produk. Ini berarti proporsi biaya bersama yang dialokasikan ke setiap produk akan didasarkan pada nilai penjualan masing-masing produk dalam total nilai penjualan dari semua produk. Mari kita hitung alokasi biaya bersama ke setiap produk. Produk X, alokasi biaya bersama untuk produk X adalah 528 dikali 360 per 960. Produk Y, alokasi biaya bersama untuk produk Y 528.000 dikali 320 dikurang 960.000. Alokasi biaya bersama untuk produk Z 528.000 dikali 280.000 dikurang 960.000. Jadi berdasarkan alokasi proporsi nilai penjualan masing-masing produk, biaya bersama yang dialokasikan pada produk X adalah 198.000, pada produk Y adalah 176.000, dan pada produk Z adalah 154.000.